Habis lalu, kamu belum pulang dari kemarin? Pagi apel, ya. Sila, kan undang dari kemarin masih di sini. Masih ini undang. Kerja apa saja sih dari kemarin malam? Seperti biasa, undang kerjanya modul, tanggung, sekali mau saya. Sila jangan terlalu paksa, tubuh itu ada batasnya Sila. Iya, benar. Cuma batas itu undang, cuma buat orang-orang yang tidak punya ambisi. Ini mumpung masih muda undang, jadi metabolismenya tidak terlalu kencang-kencangnya. Jadi kan penyakit itu bisa jadi mampir ke orang tua, orang yang dia sudah tidak banyak gerak lagi. Kondisi dinding pembuluh darah yang mengalir pada otak itu akan menjadi lebih lemah, kaku, dan yang lebih parahnya lagi adalah pecah. Nah, ketika pembuluh darah sudah pecah, darah akan mengalir keluar memenuhi ruangan-ruangan yang ada di otak. Karena otak menjadi pusat kendali dari seluruh tubuh, maka sel-sel dan jaringan yang terdampak dari darah tersebut juga akan mengalami disfungsi. Akibatnya, suplai nutrisi dan juga oksigen pada otak menurun, sehingga hal ini mengakibatkan Sila mengalami beberapa gangguan seperti sulit berbicara maupun susah mengatur alat geraknya seperti tangan, jari tangan, dan juga kaki. Penyakit stroke hemoragik ini disebabkan juga oleh karena sakit hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Namun hipertensi juga dapat disebabkan oleh penyakit bawaan yang disebut dengan aneurisma otak atau terdapatnya tonjolan pada pembuluh darah arteri. Nah, kondisi ini membuat darah tidak ideal untuk mengalir dalam salurannya atau di dalam pembuluh darah. Akibatnya, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah. Namun kondisi ini justru dapat meningkatkan tekanan darah di dalam tubuh kita. Nah, bukan hanya penyakit bawaan saja, hipertensi juga dapat disebabkan oleh 3 kebiasaan lainnya, dan beberapa sudah diperagakan pada drama sebelumnya. Yang pertama yaitu kebiasaan kurang beristirahat. Ketika kita kurang beristirahat, maka sama saja dengan kita melawan ritme alami tubuh, yang dimana ketika beristirahat, tubuh bisa dapat menetralkan kembali tekanan darah di dalam tubuh. Nah, ketika tubuh kita merasa stres karena kurang beristirahat, maka tubuh akan melepaskan hormon stres yang disebut dengan kortisol dan juga mengaktifkan kerja saraf simpatik. Ketika kedua hal ini bekerja, maka pembuluh darah akan menjadi lebih sempit. Akibatnya, detak jantung kita menjadi lebih cepat sehingga tekanan darah di dalam tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, bukan hanya karena kurang beristirahat, namun kebiasaan lain seperti merokok juga berpengaruh. Rokok mengandung zat berbahaya yang disebut dengan nikotin. Nikotin ini dapat memproduksi atau melepaskan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin ini juga sama dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah membuat jantung harus memompa darah lebih cepat dari biasanya, sehingga tekanan darah dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi. Nah, zat berbahaya dalam rokok juga dapat menyumbat aliran di dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah bisa menjadi pecah. Jadi teman-teman, apa saja sih dampak dari stroke hemoragik ini? Jadi, dampak dari stroke hemoragik itu meliputi kelumpuhan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, dan juga hilangnya keseimbangan akibat tekanan darah pada jaringan otak. Selain itu, penderita sering sekali mengalami penurunan daya ingat dan juga perubahan emosi yang drastis, hingga risiko fatal seperti koma atau kematian jika tekanan di dalam otaknya tidak segera ditangani. Lalu, dari penyebab dan juga dampaknya tadi, apa saja sih pencegahan bagi stroke hemoragik ini? Jadi, pencegahan stroke hemoragik dilakukan dengan mengontrol tekanan darah serta secara rutin dan juga membatasi asupan garam untuk menjaga kekuatan pembuluh darah. Hal ini harus dibarengi dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga, berhenti merokok, serta menghindari alkohol dan juga narkoba guna mencegah lonjakan tekanan darah mendadak yang dapat memicu pendarahan pada otak. Apa saja teknologi bantu bagi stroke hemoragik ini? Jadi, teknologi bantu bagi stroke hemoragik mencakup penggunaan robotik dan juga VR untuk melatih kembali koordinasi motorik serta stimulasi listrik untuk mengaktifkan otot yang lumpuh. Melalui penjelasan seputar penyakit stroke hemoragik, kita dapat melihat konsep wonderfully made atau ciptaan yang luar biasa di dalam tubuh kita. Karena tubuh yang terlihat kuat dan sehat itu sangat bergantung pada detail-detail kecil di dalam tubuh, seperti pembuluh darah yang jika pecah dapat merusak seluruh fungsi kehidupan di dalam tubuh kita.
Jadi hal utama yang perlu kita ingat adalah penting bagi kita untuk punya rasa memiliki akan tubuh. Kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik, mengontrol kesehatan dengan rutin. Karena menjaga kesehatan adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan kasih-Nya benar-benar diwujud nyatakan melalui kompleksnya tubuh kita yang sudah diciptakan oleh-Nya.